Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita sebelumnya, kita sudah berhasil untuk melakukan load data dari objek agar bisa ditampilkan di interface yang kita miliki, atau begitu juga sebaliknya ketika pengguna memasukkan beberapa nilai ke dalam interface yang ada di program kita, dia akan menyimpannya ke dalam objek yang kita miliki. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau misalnya kita mau load data dari XML yang kemudian datanya akan disimpan di objek dan ditampilkan ke dalam interface kita, atau sebaliknya, data yang dimasukkan oleh pengguna di interface kita kemudian disimpan di objek, lalu disimpan ke dalam file XML. Dan sebenarnya titik tekan pada video ini adalah kita nanti akan menggunakan file chooser, di mana ketika kita pakai file chooser nanti, misalnya ketika melakukan load, nanti dia akan menampilkan pop-up window bahwa kita nanti mau mengeload file yang mana ya, kita akan mengambil file yang mana untuk nanti diubah menjadi objek. Atau sebaliknya ketika kita memilih simpan, nanti window itu akan tertampil kita mau menyimpannya dengan nama file apa, dan juga disimpan di folder apa, seperti itu. Jadi kita akan menggunakan nanti yang namanya file chooser. Nah, sebelumnya kita akan memodifikasi sedikit yang ada di scene builder ya, karena sekarang kita lebih spesifik untuk menuju simpan XML dan juga mengenai load XML. Tuh. Jadi kita geser sedikit biar lebih rapi. Oke, jadi di sini dia akan tetap memanggil metode yang sama, yaitu memanggil metode load, dan juga kalau yang button simpan, dia akan memanggil metode simpan. Oke, di sini kita akan coba satu persatu, kita akan modifikasi dulu yang metode reload. Jadi, karena nanti kita objek mahasiswanya tidak akan kita buat secara manual seperti ini, tapi datanya kita akan ambil dari file XML. Di sini saya hapus terlebih dahulu. Lalu sebelumnya, agar kita lebih jelas, kita buat dulu kira-kira to-do list kita apa aja sih di sini. Nah, jadi yang pertama kita nanti akan menampilkan file chooser terlebih dahulu. Oke, kemudian setelah itu kita akan mengambil data dari XML-nya. Baru kemudian kalau misalnya datanya sudah diambil dari XML, dimasukkan ke objek. Kalau sudah berhasil dimasukkan ke objek, nanti kita bisa akses untuk ditampilkan ke tampilan seperti ini. Jadi ada 3 langkah yang kita lakukan, di mana langkah yang ketiga sudah ada ya, yaitu menampilkan data objek ke interface. Tuh. Jadi itu adalah to-do list-nya. Nah, yang pertama kita akan menampilkan file chooser. Nah, di sini kita akan menggunakan metode baru ya, agar tidak terlalu panjang isi dari metode load ini. Jadi kita akan membuat metode baru yang kita set dia statis saja. Jadi public static string pilih load file misalnya namanya. Jadi di sini nanti kalau misalnya kita menjalankan metode pilih load file, dia akan mengembalikan suatu string yang mana string ini adalah path untuk file yang akan kita ambil XML-nya, yang kemudian nanti akan diproses untuk menjadi suatu objek. Jadi di sini nanti kita akan memanggil metode ini, dan nanti return-nya yang dikembalikan adalah suatu string yang berupa path file XML yang akan kita akses. Kayak gitu. Nah, jadi di sini yang akan kita lakukan, pertama kita buat misalnya path-nya dulu, path XML-nya kemana sih? Kita kasih kosongan dulu, kemudian kita menggunakan yang namanya file chooser. File chooser kita kasih nama misalnya fc, kemudian kita buat objeknya, file chooser, seperti ini. Nah, di sini kita belum mengimpor ya, kita panggil dulu JavaFX stage file chooser, kemudian selanjutnya kita perlu ngeset dia itu ketika nanti terbuka, dia akan menampilkan folder apa sih? Nah, jadi kita set initial directory-nya. Jadi ketika dia pertama kali twing gitu ya, muncul, itu nanti munculnya tuh folder yang mana gitu. Nah, di sini kita mau menampilkan directory di mana project ini berada. Nah, makanya kita pakai di sini, kita buat new file, terus kita akses sistem, terus kita cek get property,
lalu kita pakainya user.dir. Jadi maksudnya adalah di mana direktori pengguna itu berada. Gitu ceritanya. Nah, di sini kita juga belum import ya. Jadi kita klik kanan di mana file itu pakainya dari java.io yang ini. Oke, kemudian setelah itu kita tentukan extension-nya itu kita mau pakai yang extension apa gitu yang akan kita gunakan. Jadi fc.get extension filters, kita memfilter extension yang untuk ditampilkan nanti di window ketika kita mau memilih filenya. Jadi kita tambahkan extension filternya dengan cara new file chooser, kemudian extension filter, kita maunya nanti dia XML files, kemudian extensionnya adalah bintang XML ya. Jadi artinya kita akan membuka file-file yang belakangnya itu .xml. Gitu. Nah, terus nanti yang sudah terpilih akan disimpan, kita tentukan misalnya namanya XML terpilih. Di mana nanti itu kita gunakan file chooser show open dialog. Jadi kalau untuk kita mengeload, kita pakainya show open dialog, ini kita kasih 0 saja. Jadi kalau misalnya, ini untuk kita sedikit menghandle kalau ada error ya, kalau misalnya XML terpilihnya itu 0, nah, nanti di sini kita perlu misalnya menampilkan suatu alert ya, tapi di sini saya tidak akan lakukan karena kita anggap nanti kita akan mengeksekusi program ini secara normal ya, tidak ada kesalahan. Harapannya seperti itu. Jadi kalau misalnya mau sih nanti kalian silakan tambahkan alert di sini, tapi di sini biar cepat saya tidak perlu menambahkan alert. Kemudian kalau misalnya tidak null, maka yang akan kita lakukan adalah path XML-nya itu nanti kita akan mengakses dari XML terpilih .get absolute path. Kita biar dapat path-nya secara lengkap ya, jadi kita pakainya get absolute path. Nanti ada beberapa pilihan tadi ya, get apa, kita pakainya di sini biar dapat yang lengkap, pakainya get absolute path. Nah, jadi kalau misalnya sudah dapat nih path-nya, kita kan nanti bisa mengakses XML-nya nih. Jadi kita return path XML gitu. Jadi nanti di sini kita akan memanggil string-nya gitu ya. Jadi kita di sini punya string untuk XML filenya itu. Nah, di sini string XML filenya itu adalah kita memanggil dari pilih load file. Jadi dari metode yang di sini kita memanggil ini gitu. Jadi ini harusnya keterangannya di atasnya gini ya. Nah, jadi kita akan menampilkan file chooser dan memilih file XML-nya. Itu dengan memanggil metode pilih load file. Yang mana nanti di sini kita nanti akan membuka file chooser-nya. Nanti kalau pengguna memilih suatu file, nanti akan dikirimkan path-nya ke string yang ada di sini. Itu langkah pertama. Nah, kemudian langkah kedua, kita akan mengambil data dari XML-nya. Karena kita sudah punya path-nya, maka itu tidak menjadi suatu masalah. Nah, di sini saya untuk XML-nya tidak akan membahas lebih detail. Kenapa? Karena di video-video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas gimana sih caranya mengakses XML, gimana sih caranya kita mengambil data dari XML atau menyimpan data ke XML. Dan juga di video playlist YouTube yang lain dari kelasnya Pak Zain juga sudah ada secara lengkap. Nanti saya akan masukkan linknya ke dalam description box. Jadi di sini saya akan melakukan copy paste saja. Ceritanya di sini kita nanti punya metode baru ya. Biar rapi, kita buat metode terpisah lagi untuk mengakses XML. Di mana di sini kita pakainya Extreme. Nah, karena Extreme ini belum kita kita add dulu. Di sini kita masukkan Extreme-nya biar bisa dikenali, kemudian kita import. Juga text driver-nya kita import, file input stream-nya juga kita import. Nah, itu jadi di sini intinya adalah kita nanti akan
memanggil metode OpenXML ini, nanti dari path yang tadi sudah kita dapatkan di sini, nanti kemudian file XML-nya akan kita akan mengenerate suatu objek dari file XML-nya, di mana di sini nanti adalah proses pembacaannya, ini adalah proses untuk membuat objeknya, dan setelah itu kita akan mereturn objeknya. Jadi di sini return value-nya adalah suatu mahasiswa. Makanya ketika nanti kita memanggil metodenya di sini, itu kita akan memasukkannya ke MHS. Jadi di sini MHS terus sama dengan kita tadi manggilnya namanya OpenXML. OpenXML di mana argumennya adalah XML file. Nih, jadi ini sudah selesai caranya kalau kita mau meload suatu file. Coba kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika nanti kita meload, kita nanti akan memilih, ini kan datanya masih kosong, lalu kita load XML. Nah, di sini belum ada file XML-nya, tapi saya sudah ada di file lain. Di sini ya, saya punya file XML. Ini adalah suatu file dengan tipenya XML. Lalu kita open. Ternyata tidak bisa karena filenya itu beda. Kita harus memanipulasi package-nya. Oke, jadi di sini saya sudah punya file XML, lalu kita mau kopikan ke project yang kita buat di sini. Tapi di sini kita tidak bisa langsung mengeloadnya. Kenapa? Karena kita harus memodifikasi isi dari mahasiswa ini. Kenapa? Karena nama package-nya dia berbeda. Di sini nama package-nya masih lat file chooser. Sedangkan package kita adalah FPA 08062020 gitu. Jadi di sini kita perlu lakukan modifikasi. Kita pilih misalnya ini FPA 08062020. Kemudian yang di bawah untuk penutupnya kita juga perlu menggantinya seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Kemudian sekarang kita coba untuk akan load XML, lalu kita pilih yang ada di folder project kita ini. Kemudian kalau berhasil, kita berhasil mengeload datanya ke dalam XML. Nah, begitu untuk cara meload data dari XML dan disimpan ke dalam objek, lalu ditampilkan ke dalam tampilan program kita. Nah, sekarang gimana kalau misalnya kita mau melakukan penyimpanan? Penyimpanan tidak jauh berbeda untuk file chooser-nya. Jadi di sini yang akan kita lakukan adalah pertama tentu saja akan mengakses dulu ya. Yang kita lakukan adalah mengakses isi dari tampilan, ya kan? Mengakses isi dari tampilan dan disimpan di objek. Setelah objeknya sudah terisi, maka yang kita lakukan selanjutnya adalah menyimpan ke dalam XML. Nah, jadi kita di sini akan membuatkan metode baru, metode untuk simpan XML. Jadi di sini sekali lagi saya akan mengcopy paste lagi saja, karena untuk XML kita sudah bahas di video lainnya. Jadi kita tinggal sesuaikan saja di sini. Di sini sudah semua ya. Jadi di mana nanti di sini itu kita akan memanggil metode simpan XML dan kita perlu stage-nya di sini ya. Oke, karena di sini belum ada stage-nya, kita perlu membuat stage-nya terlebih dahulu, menentukan stage, di mana kita pakainya dari kelas window, terus setelah itu kita kasih nama misalnya stage, sama dengan kita pilih salah satu komponen yang ada di sini nih. Di sini kan ada banyak komponen. Kita bisa pilih yang mana aja, salah satu. Misalnya saja kita pilih TF nama misalnya ya. TF nama, terus kemudian get scene, kemudian dot get window. Nah, di sini kita akan mendapatkan stage-nya. Nah, di sini belum di add import, kita import terlebih dahulu. Jadi ketika nanti ini dipanggil, nanti akan mengakses stage yang ada sesuai dengan komponen ini, stage-nya ada di mana gitu maksudnya. Tuh, jadi di sini kita juga perlu ada metode choose file. Nah, jadi untuk kita nanti membuat file XML ya, kita kan harus menentukan dulu kita mau menyimpannya itu namanya apa, kayak gitu kan. Nah, di sini kita pakai choose file. Jadi di sini kita perlu membuat metode choose file, di mana di sini
pakai file chooser tadi ya, private, terus kemudian static file. Jadi nanti ini akan mengembalikan suatu file ke sini. Terus kita pilih tadi namanya choose file, di mana dia parameternya adalah window stage. Kayak gini. Nah, kemudian ini nanti isinya mirip sekali dengan yang ada di sebelah sini. Jadi kita bisa copy paste yang ada di sini, file chooser, kemudian kita bisa set initial directory, kita bisa pilih extension filternya, dan juga nanti kita show dialog, tapi nanti ada sedikit perbedaan di sini. Jadi ini saya copy, lalu di sini saya kasih paste. Nah, tapi di sini berbeda nih. Apa yang berbeda? Kalau misalnya open tadi karena kita mau meload file XML-nya, sekarang kita mau nge-save kan. Jadi kita pakainya fc.show save dialog. Nih, di mana kita menggunakan argumennya dari stage. Terus return file. Tuh, jadi nanti di sini, maksudnya return file yang di sini ya, return XML terpilih. Tuh, jadi nanti di sini yang dipilih, yang di save tadi akan dikirimkan ke sini, sehingga nanti file yang disimpan akan dimasukkan ke dalam file dengan nama tersebut. Seperti itu, kira-kira mari kita coba. Di sini sebenarnya ada beberapa celah untuk terjadi kesalahan ya, maka sebaiknya kita meletakkan beberapa exception handling, terutama ketika kita melakukan ini, bisa jadi kan XML terpilihnya misalnya dia null, nah itu perlu kita lakukan exception handling, tapi di sini karena kita untuk menunjukkan kebisaannya, bukan untuk troubleshooting-nya, maka kita coba apa adanya dulu. Oke, jadi yang terlupa adalah kita belum memanggil metodenya. Jadi kita di sini perlu memanggil metodenya terlebih dahulu. Gimana caranya? Kita panggil saja dia dengan memanggil simpan XML. Simpan XML, lalu kita masukkan argumennya adalah stage dan MHS. Itu kita coba jalankan. Oke, kita load dulu sebelumnya, biar tidak usah capek ngetik-ketik ya. Pertamanya seperti ini, lalu kemudian diganti namanya, kemudian ini NIM-nya kita ganti 567, terus kita simpan. Nah, ini nanti kita akan milih nih, misalnya kita mau mereplace yang ini ya, kita klik saja, lalu yes, kita replace. Maka kalau kita cek di file yang ini, lagi dipakai ya, jadi kita harus close dulu. Nah, ini namanya sekarang sudah menjadi Rahma dan NIM-nya sudah berganti menjadi 567. Seperti itu. Jadi, itu yang sudah kita lakukan. Kita bisa menggunakan file chooser intinya, yang sebelah sini, di mana kita bisa membuka window baru agar pengguna bisa memilih file mana yang akan digunakan untuk di-load, atau kita bisa juga memakai file chooser agar kita ketika mau nge-save file, kita bisa menentukan mau disimpan dengan nama apa. Jadi misalnya ini kita mau kasih nama lain itu boleh. Misalnya kita, biar cepat ya, kita load dulu, kemudian kita ganti namanya ini virus. Kemudian kita simpan. Nah, di sini kita mau kasih namanya virus. Itu bisa. Jadi di sini nanti yang terbentuk ada 2 file, di mana yang ini itu dia tampilannya adalah virus. Ini sebenarnya tidak recommended sih kita buka pakai WordPad ya, tapi nggak apa-apa lah. Seperti itu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan dituliskan di kolom komentar di bawah. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.